Halo, perkenalkan nama saya I Gusti Madi Darmadana Jaya. NIM saya 119130143 dari Prodi Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan plan yang telah kelompok 3 buat. Nah, langsung saja saya buka itunya. Oke. Sistem yang kami buat itu adalah sistem level head air tank. Nah, apa itu sistem level air head tank itu kan? Nah, sistem ini adalah sistem di mana yang mengontrol dari pintu masuk air dari sungai ke reservoir agar didapatkan suatu output yang diminta. Outputnya itu apa? Itu adalah debit air yang nantinya akan memutar turbin. Jadi sistem ini itu terletak di pembangkit listrik tenaga air. Nah, latar belakang mungkin dari plan ini adalah biasanya dalam suatu pintu masuk air gitu kan. Nah, itu kebanyakan masih dilakukan secara manual oleh operator pembangkit listrik tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah tempat pintu ke pembangkit itu jaraknya biasanya jauh. Nah, faktor inilah yang membuat operator malas melakukan tugasnya, yaitu membuka atau menutup maupun mengontrol dari level ketinggian air. Nah, maka dari itu dibuatlah sistem ini, sistem kendali otomatis ini adalah untuk menjawab dari masalah tersebut supaya bisa dikontrol dari jarak jauh dan bisa ditetapkan secara otomatis gitu. Oke, mungkin lanjut. Nah, ini adalah plan yang kami buat gitu. Nah, mungkin gambarannya seperti ini gitu kan. Nah, ini adalah reservoir. Jadi sistemnya itu berada di sini. Nah, mungkin ini ibaratnya adalah sungai gitu kan. Sebelumnya ini ibaratnya adalah sungai gitu, bukan bukit gitu ya. Mungkin ini hanya gambar saja gitu. Nah, ini adalah sungai gitu. Jadi uh, sungai sebelum masuk ke reservoir itu bakal ada pintu. Pintu ini gunanya adalah untuk menjaga dari kestabilan tingginya air di reservoir. Supaya apa? Supaya nanti ketika memasuki pipa itu pas dengan yang dibutuhkan, debit air yang dibutuhkan gitu. Maupun itu banyaknya maupun itu kencangnya untuk memutar turbin nantinya. Nah, di sini itu untuk seberapa tingginya nanti dibuka gitu. Setelah dibuatnya sistem ini uh, mampu sistem ini mampu untuk membuka atau menutup dari pintu dari sungai gitu. Nah, mungkin sungai kan arahnya bakal masuk dari sini gitu kan, ketika dibuka sedikit dan yang lainnya akan mengalir ke tetap sungai gitu. Jadi sistemnya seperti ini. Nah, yang ini tetap masuk ke reservoir. Nah, oke. Nah, mungkin gambaran secara besarnya seperti ini gitu, yang tersambung ke pembangkit listrik tenaga air, di mana di sini ada generator, transformator. Nah, gunanya debit air yang keluar di sini adalah untuk memutar turbin supaya terciptanya energi kinetik. Nah, energi kinetik ini nantinya akan dikirim ke generator untuk menjadi energi mekanik. Nah, dari energi mekanik ini nantinya akan diubah untuk menjadi energi listrik dan ditransformasikan ke jaringan transmisi. Nah, untuk yang sebelah kanan itu adalah gambar secara dekat. Nah, ini adalah pintu yang mungkin disinilah adalah tempat dari sistem level air head tank itu. Nah, di sini adalah air sungai. Nah, ini adalah arah sungai yang lain gitu kan. Nah, disinilah nanti untuk sistem itu mau membuka, mau menutup, mau membuka setinggi apa, mau menutupnya setinggi apa, itu nanti tergantung output yang kita mau berapa gitu kan. Nah, baiklah lanjut. Nah, mungkin di sini adalah ada pemodelan gitu kan. Jadi pemodelan dalam plan yang kami buat itu ada model matematis dari head tank. Nah, model matematis dari head tank ini itu adalah ada debit air yang keluar yang kita inginkan itu adalah 10,35 meter kubik per second, di mana output ini dibutuhkan untuk menggerakkan suatu turbin. Nah, ketinggian dari uh, reservoir ke
ini yang ke turbin itu adalah sekitar 7 meter. Nah, jadi dari ketinggian dan debit air yang diinginkan, maka ada suatu tahanan. Nah, tahanan ini di mana? Tahanan ini adalah letaknya di sini, di pipa. Nah, fungsinya adalah apa? Agar debit air yang keluar itu sesuai dengan yang kita minta. Gitu kan, karena ini juga belum sesuai nih, walaupun udah di pipa nanti mengalir, kan kita nggak tahu ada apa gitu kan. Nah, siapa tahu berbeda. Nah, makanya dibuat tahanan agar sesuai yang kita minta. Nah, nilai tahanannya berapa? Jadi nilai tahanannya adalah R sama dengan ketinggian dibagi dengan debit air yang kita inginkan. Nah, jadi 7 meter dibagi 10,35 meter kubik per second. Nah, didapatlah nilai 0,676 second per meter persegi. Nah, selanjutnya adalah ada volume. P ini adalah volume untuk maksudnya volume dari reservoir. Nah, reservoir tersebut mampu volumenya maksimumnya itu 2500 meter kubik. Nah, dari volume jadi bakal ada kapasitansi. Nah, kapasitansi ini berfungsi apa? Kapasitansi ini berfungsi untuk menjaga kestabilan nantinya dari sistem dari level air tank. Nah, dapatlah kapasitansi di sini yaitu volume dibagi ketinggiannya. Nah, 2500 meter kubik itu dibagi dengan 7 meter. Nantinya akan menghasilkan 357,14 meter persegi. Nah, itu. Nah, dari resistansi atau tahanan dan kapasitansi itu didapatkan fungsi alih. Nah, ini adalah fungsi alihnya, yaitu HS per QI. Nah, atau sama dengan bisa kita sebutkannya gain dari P gitu ya. Nah, itu sama dengan tahanan dikali dengan kapasitansi dikali dengan S plus 1. Nah, ini adalah rumus dari orde 1 gitu ya, rumus fungsi alih orde 1. Nah, dimana berarti kita dapatkan adalah 0,676 itu dibagi 241,42 S plus 1. Nah, ini adalah orde 1 gitu kan. Nah, selanjutnya itu dalam head tank ada juga untuk menggerakkan suatu pintu itu dalam rancangan ini menggunakan motor induksi, yang dimana motor induksi ini yang kita gunakan adalah multi-turn aktuator. Nah, ini adalah motor induksi. Maaf ini ya kalau tulisannya kurang jelas. Nah, ini adalah ada beberapa tabel berdasarkan spesifikasi dari motor induksi yang digunakan dalam rancangan ini. Nah, di sini ada tegangan sumber yaitu 230 volt, ada jumlah pole itu sebanyak 2, terus frekuensi stator 60 Hz, momen inersia stator itu 0,3 kg meter persegi, ada tahanan stator 0,08 ohm, tahanan rotor dan sebagainya lah. Mungkin bisa dilihat saja di tabel ini. Nah, dari spesifikasi ini didapatkan suatu fungsi alih orde 2 yang bisa disebutkan orde 2 itu. Nah, di mana itu adalah 1,78 dibagi 0,0072 S kuadrat plus 0,016 S plus 3,168. Nah, ini adalah fungsi alih orde 2. Nah, disederhanakan gitu ya, menjadi di bawah supaya lebih enak gitu. Jadi kita buat saja ini S kuadrat. Nah, bagaimana ini dibagi saja dengan 0,0072. Nah, mungkin bisa dilanjutkan ya. Nah, ini adalah blok diagram yang kami maksudnya yang kelompok 3 itu gunakan gitu kan dalam sistem ini, yaitu ada blok diagram sistem loop tertutup.
tertutup gitu ya, atau sebutannya sering disebut dengan close loop gitu ya. Nah, kalau diagram ini kan ada open loop dan close loop gitu. Nah, di sini digunakan adalah close loop, dimana di sini ada masukan, lalu di sini ada langsung dilanjutkan ke kendali gitu kan. Nah, langsung ke plan, dilanjutkan ke plan. Nah, di sini ada keluaran. Nah, di keluaran itu juga ada umpan balik namanya. Jadi dia dimasukkan lagi ke dalam sistem awal gitu. Jadi berbeda dengan open loop, ya open loop tidak ada umpan baliknya. Nah, kalau di closed loop itu ada umpan balik. Nah, seperti itu. Nah, mungkin lanjut ke simulasi gitu kan. Nah, ada beberapa simulasi yang kita gunakan dalam sistem ini gitu, dalam mengecek sistem ini. Jadi dalam suatu perancangan itu kita perlu simulasi dulu apakah sistem yang kita buat itu sudah baik tuh. Jadi di sini adalah fungsinya dari simulasi itu untuk mengecek apakah rancangan yang sudah kita buat itu ada masalah atau enggak gitu, ada error atau enggak. Jadi simulasi ini berguna untuk mengefisiensikan gitu, efisiensi dari segala macam rancangan yang telah kita buat gitu, plan yang kita buat, rencana yang telah kita buat. Di sini juga itu bisa menghemat biaya gitu. Jadi nggak langsung kita buat dulu bentuk nyatanya, tapi kita simulasikan dulu apakah rancangan yang kita buat itu sudah baik dan benar gitu. Nah, mungkin untuk simulasi saya langsung gunakan saja mungkin di MATLAB supaya lebih jelas gitu kan. Nah, mungkin saya akan buka MATLAB-nya dulu. Nah, yang pertama itu adalah diagram body gitu kan, diagram body. Nah, untuk diagram body sendiri berarti kita ketikkan adalah S ya. Itu kita ketikkan transfer function, lalu kita ketikkan ini, kita kasih S. Oke. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya yaitu kita masukkan gennya, nilai gennya, yaitu 2470 maksud saya, dibagi dengan S nya S besar ya teman-teman, S kuadrat ditambah 21,79 S itu ditambah dengan 4400. Nah, ini adalah fungsi alih. Tadi kan fungsi alih order 2 yang kita dapat. Nah, kita masukkan di sini. Oke, ini sepertinya saya lupa masukkan dalam kurung. Nah, oke. Nah, setelah itu baru kita cari diagram bodinya dengan mengetikkan body dari gain terus koma grid. Nah, ini adalah body diagram gitu, diagram body dari fungsi alih yang tadi telah didapat. Nah, di sini ada fasa dan magnitud, di mana dalam fasa itu diawali dengan 0 fasanya, lalu seiring jalannya frekuensi semakin meningkat, frekuensi semakin besar, itu secara tidak langsung akan mengalami penurunan, dan di mendekati 10 kuadrat gitu ya, atau 100 frekuensinya 100 radian per second, itu mengalami penurunan yang sangat drastis dan akhirnya menurun terus sampai ke 0. Dan untuk magnitudenya sendiri itu diawali dengan di bawah 0 gitu kan, stabil mungkin sekitaran 5 gitu ya mungkin ya. Nah, stabil langsung tapi mengalami peningkatan di frekuensi mendekati 10 kuadrat. Nah, ini berbanding terbalik dengan fasa yang tadinya mengalami penurunan, di mana magnitud ini mengalami penaikan. Nah, setelah mengalami penaikan, tiba-tiba itu langsung mengalami penurunan yang drastis. Nah, mungkin seperti itu diagram bot
fungsi alih. Nah lanjut, ini dihapus dulu ya. Nah lanjut, sekarang itu adalah simulasi Nyquist. Nah itu sama, kita pertama S itu sama dengan transfer function, kita masukkan di sini S, nah kita enter, lalu kita masukkan lagi gain, kita sama kayak tadi ya, masukkan gain itu 2470 dibagi dalam kurung yaitu S kuadrat, aduh maaf ini S yang gede ya, S kuadrat ditambah dengan 21,79 S itu ditambah dengan 4.400 maaf. Nah, ini kita enter. Setelah itu kita cari Nyquist dari gain. Kita tunggu. Sudah lama ya. Nah ini. Nah Nyquistnya adalah berbentuk seperti ini, seperti angka 8 gitu kan. Nah bisa kita lihat seperti angka 8. Namun di sini masih ada gitu, masih ada suatu titik kan, suatu titik yang di kurang 1 minji gitulah ya. Nah dari ini berarti dari ini kita berarti menambah gitu kan. Nah karena di sini ada satu titik itu, nah satu titik yang dimana ini kurang dari 1 minji gitu. Jadi di sini kita tambahkan, mungkin kita tambahkan suatu gain lagi, kita gainnya maksudnya ditambahkan 1 gitu. Nah TF, lalu di sini adalah ada 1 plus gain itu telah didapatkan. Lalu kita cari step dari G, Oke. Jadi kita cari step responnya. Maaf, sepertinya salah ya. Ini maksud saya adalah step dari G kecil. G kecil karena kan bukan step yang dari G besar lagi ya. Ini mungkin salah. Ini step dari G kecil. Kita enter. Nah, ini adalah stepnya. Nah, dimana didapatkan suatu step. Nah, di sini amplitude itu adalah mungkin kita di sini kita asumsikan amplitude di sini adalah level ketinggian dari air gitu. Nah, jadi air ketika dari awal itu 0 itu akan menuju 1,9 gitu amplitude-nya, lalu menurun, ini mengalami overshoot ya gitu kan, overshoot sekitar berapa nih, 1,69 dikurang 1,58 gitu, kemungkinan sebesar 4,42 gitu kan. Nah sekitar 0,42 gitu. Nah setelah mulai overshoot lalu terus mengalami osilasi sampai kira-kira stabil itu sampai di 0,5 gitu waktu tunaknya. Berarti untuk waktu untuk mencapai kestabilan itu sekitar 0,5 second gitu. Nah mungkin gitu yang dari simulasi Nyquist. Nah selanjutnya itu ada clear dulu ya, clear CLC. Nah selanjutnya itu ada simulasi observability dan controllability gitu. Nah simulasi ini mungkin untuk mengecek itu apakah sistem ini itu sudah observability atau sudah teramati gitu, dan controllability atau sudah terkendali gitu. Nah mungkin
Kalau yang dari observability, nah selanjutnya adalah simulasi observable atau observability dan controllability. Nah, dalam simulasi ini itu kita mengecek apakah sistem ini sudah terkendali dan teramati. Itu kan controllability adalah terkendali dan observability adalah teramati. Baiklah, untuk ini bisa kita mulai saja dengan sama dengan 2470 maaf ini ada kelupaan, ini harusnya ada kurung kotak ya. Nah seperti ini, kita enter lalu then itu sama dengan sama yaitu 21,79 dan 4.400 kurung. Nah setelah itu kita buka kurung itu A, B, C, D, kita tutup kurung kotak, itu sama dengan F2SS sebenarnya adalah TF2SS num, then. Nah, ini enter. Nah, ya setelah begini gitu, kita mengecek apakah ini sistemnya observable dan controllable. Nah, jadi kita tambahin script itu untuk membuktikan. Nah, scriptnya sudah saya buat di Node, mungkin tinggal copy paste saja ya, daripada lama mengetiknya. Saya taruh di sini dan Ctrl tekan di sini. Nah, mungkin begini. Dari materi, kalau observable dan controllable itu sistem akan controllable dan observable itu jika dalam fungsi alihnya itu tidak ada suatu penghilangan dalam fasa S. Jadi bisa dibilang dalam fungsi alih ini itu tidak ada penghilangan atau cancellation, itu tidak ada. Nah, jadi misal S plus 1 per S plus 1 kali S plus 2 kali S plus 3. Nah, S plus 1 itu bisa saling menghilangkan. Nah, itu kalau terjadi seperti itu tidak observable dan controllable. Nah, kalau dalam teori seperti itu, nah dalam fungsi alih ini, jika dalam teori tersebut itu bakal sistem ini itu observable dan controllable. Mungkin kita buktikan dengan metode aja gitu kan. Nah, selanjutnya bisa kita run saja langsung. Ini kita save dulu ya. Oke, kita kasih nama mungkin ya WC gitu. Kita save mungkin kita run langsung. Nah, mungkin kita langsung run. Oke, nah seperti ini. Nah, jadi sistem itu observable dan controllable. Nah, jadi dalam teori yang tadi itu benar ya terhadap fungsi alih ini. Nah, ini juga step responnya adalah seperti ini. Dimana ketika awalnya adalah 0, dalam beberapa second itu akan naik, amplitudenya naik, lalu pada 0,58 kemungkinan akan langsung stabil dengan sebanding dengan waktu yang diinginkan gitu kan nantinya. Nah, jadi sistem ini adalah observable dan controllable. Oke, mungkin saja ini
apa-apa ya, taruh sini. Oke, ini nggak apa-apa mungkin. Nah, ini close aja lah. Nah, mungkin seperti itu. Kita clear dulu, lalu Chelsea. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah body diagram sudah, liquid sudah, observable dan controllable udah. Selanjutnya adalah kontrol ya, kontrol PID. Nah, mungkin kontrol PID ini pertama itu kita cari dulu kontrol P. Kan kontrol PID ya, ada P, ada kontrol PI, ada kontrol PD, dan ada kontrol PID. Nah, mungkin kita cari satu persatu ya. Kita cari kontrol P-nya dulu. Nah, dimana kita mungkin KP dulu sama dengan KP itu sama dengan oke, yang selanjutnya adalah PID ya. Nah, yang ini sekarang adalah kontrol P gitu. Oh ya, kontrol P sekarang itu kita KP kita masuk 30, terlalu num itu sama dengan 2470, enter. Setelah itu then itu yaitu 121,79 4400 plus KP. Oke. Nah, itu adalah rumusnya. Oke, bisa dapat. Nah, setelah begini itu kita cari step responnya ya. Step respon dari num, n. Cari step. Nah, ini adalah step respon dari kontrol P. Dimana step respon ini hampir sama seperti yang sebelumnya mungkin ya. Nah, dari 0 langsung mungkin 0,9 gitu kan. Langsung mulai overshoot lalu langsung berosilasi, dan pada detik ke 0,5 akan mengalami kondisi steady state. Jadi waktu tunaknya adalah 0,5. Nah, mungkin seperti itu. Yang selanjutnya adalah PD ya. Kita cari PD dulu kemungkinan PD. Nah, untuk PD ini kita sama seperti tadi ya, KP ini mungkin 300 nilainya. Nah, KD itu kan di sini dalam PD itu yang digunakan adalah KP dan KD. Kontrol yang digunakan adalah KP dan KD. Oke, lalunya itu 100. Setelah itu num itu dimana numnya adalah KD KP. Oke. Nah, dennya yaitu 21,79. Di sini ada plus KD ya, di plus KD nya di sini 4400 nya plus KP. Nah, itu perlu. Nah, setelah ini lalu kita cari stepnya yaitu num den. Oke. Nah, didapatlah step respon yang overshoot ya, langsung overshoot ya. Jadi dari 0 langsung overshoot ke sampai 0,6 gitu ya, maksimum overshootnya 0,6 di waktu 0,02 second. Itu mengalami waktu puncak gitu ya, waktu puncak lalu langsung turun dan stabil di sekitaran yang mulai 0,1 lah, mulai stabil gitu. Nah, mungkin dari itu step respon dari PD. Nah, selanjutnya yaitu PI ya, selanjutnya adalah PI, di mana kontrol dari PI ini yang digunakan adalah KP dan KI. Nah, ini kita clear dulu, lalu CLC. Nah, sama ya, KP itu kita deklarasikan dulu.
sebesar 150 gitu kan. Kita coba aja gitu mungkin. Lalu KI itu sebesar 200. Kita deklarasi segitu. Lalu NUM itu sama dengan KP KI itu kan. Nah, den itu dengan 1,79 titik 79 gitu maksudnya, 4.400 ditambah dengan KP KI. Nah, setelah ini baru kita cari step responnya. Num, den. Nah, dapatlah step respon yang tidak ada overshoot sama sekali. Dia istilahnya baik lah ini ya, kira-kira ini baik step responnya, yaitu dari 0 seiring dengan waktu akan berjalan terus sampai di kira-kira di amplitude 1 itu akan di waktu 150 gitu ya, kurang lebih 150 second itu akan mengalami kestabilan dan sampai seterusnya gitu. Nah, mungkin ini stop respon dari PI gitu ya. Nah, setelah itu lanjut ke PID ya. Setelah PI yaitu PID. PID di sini jelas PID di sini tuh menggunakan 3 ya. Tadi kontrol P kita menggunakan KP, kita ketika PD itu menggunakan KP dan KD, ketika PI kita menggunakan KP dan KI, ketika PID berarti menggunakan kontrolnya menggunakan KP, KD dan KI. Oke, kita deklarasikan saja di sini KP kita menggunakan 170 gitu kan. 10. Semua deklarasi ini sudah coba-coba gitu, namun yang menurut kita bisa dilihat itu adalah pada angka seperti ini, angka segini gitu. Nah, KI itu 150, terus KD itu 55. Nah, NUM itu kita bukan KP, KI, dan KD. Oke, setelah itu den ya, sama dengan 121,79 ditambah dengan KD 4.400 ditambah dengan KP dan KI. Oke, itu langsung saja kita lihat stepnya dari NUM den. Nah, ini adalah step respon dari PID, di mana awalnya adalah dari lebih dari 0 ya, sekitaran 0,05 gitu, nggak nyampe lah 0,03 lah gitu. Nah, sekitaran segitu dimulai di detik 0 gitu, langsung tidak ada overshoot juga di sini, tidak ada time rise dan segala macamnya, langsung stabil gitu, langsung stabil di sekitaran ke 120 second, waktu 120 second. Nah, mungkin itu dari kontrol PID. Nah, mungkin itu tadi dari MATLAB ya. Kita kembali lagi. Ya, itu kita lewati aja simulasi ini, simulasi semua kontrol variable, kontrol P, kontrol PD, PI, PID, dan nah, mungkin untuk kesimpulan itu. Nah, jadi dari beberapa sistem tadi mungkin telah didapatkan kesimpulan gitu ya. Setelah kita lakukan simulasi, kita dapat kesimpulan di mana dari diagram bodi diketahui magnitudo dan fasa berwaktu kontinu sebesar 2470 dibagi S kuadrat ditambah 21,79 S
ditambah 4400. Nah, yang kedua, itu sistem stabil jika gambar diagram Nyquist tiap waktu kontinu mendekati steady state. Nah, yang ketiga, itu sistem ini dinyatakan controllable dan observable karena kondisinya terpenuhi jika tidak ada pembatalan atau cancellation pada fungsi alih dalam fasa S. Tadi juga sudah kita buktikan di MATLAB itu benar ya, sistem dari yang kami buat itu adalah observable dan controllable. Nah, yang selanjutnya ada yang keempat adalah kontrol KP bertujuan untuk perubahan pada rise time. Lalu kontrol KD itu bertujuan untuk pada overshoot, perubahan pada overshoot. Lalu pada KI itu perubahan pada steady state error. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, maka didapatkan bahwa kontrol PI adalah controller yang sesuai dengan sistem yang dibuat. Jadi kontrol PI ini adalah kontrol terbaik dari sistem yang kami buat karena amplitudenya paling tinggi, lalu tidak ada overshoot maupun rise time dan steady state error. Nah, jadi itu sistem controller yang paling baik atau yang paling sesuai untuk sistem di level air heating ini. Nah, mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.